Jangan lupa bagi teman-teman study bersama untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya. Yang namanya bisnis ini terlahir pada tahun berapa tuh? 2013. 2013. Jadi ya? hanya 1 tahun, bayangkan. 1 tahun ya? 1 tahun ketika saya mengajak orang lain, Allah hadiahkan bisnis ini, bayangkan. Bisnisnya ini namanya apa Kang Dani nih? Namanya Katsurupan. Gimana nih filosofi Katsurupan ini? Jadi sebelum mulai Katsurupan, ada satu poin yang menjadikan pada saat itu momentum. Pasti ada momentum. Jadi kalau ngerasa galau, ngerasa takut, mengambil resiko itu wajar. Iya. Setiap orang pasti mengalami. Iya. Dari satu zona, untuk naik ke zona yang berikutnya itu, atau keluar dari zona nyaman itu nggak mungkin semudah membalikan telapak tangan. Terlebih pada saat itu saya udah jadi pegawai yang tetap. Lalu orang bilang udah ngapain lagi cari kerjaan lagi yang lain. Tapi ketika saya punya, ini harus keluar dari zona nyaman. Bismillah, kita punya visi misi yang besar. Makanya hari ini juga visi misi itu terus dibawa. Nah, jadi awal ini kejadiannya adalah bagaimana hari itu adalah hari yang tidak pernah bisa saya lupakan. Hari itu adalah hari di mana yang saya bisa memutuskan untuk pada saat itu saya ngambil keputusan hari ini keluar kerja. Bismillah. Gak punya uang kan? Bagi orang keputusan berat, ini benar-benar ya diambil keputusannya. Artinya tadi pegangan gak ada, modal ya. Modal gak punya kan? Uang di dompet ketika memutuskan untuk keluar kerja itu cuma ada 800.000, bayangkan. 800.000 ya? Cuma 800.000 rupiah. Lalu pada saat memutuskan keluar kerja dengan PD-nya, bismillah. Nah, momentumnya apa? Momentumnya luar biasa. Hadiah dari Allah. Asbab saya bergerak pada saat itu berjamaah dengan dunratnya, Allah kasih hadiah saya umroh gratis kan. Masya Allah nih. Jadi itu umroh gratis itu yang bikin saya kekuatan besar ya? Kekuatan besar. Dan dapetin umroh gratisnya juga, aduh luar biasa. Aduh, menarik. Jadi gini Tan, ada salah satu teman kita Ustadz namanya Kang Haji Dea, luar biasa. Beliau inspirasi juga. Beliau main ke rumah pada saat itu silaturahim. Siang hari saya ingat, beliau adalah seorang pembimbing umroh travel yang luar biasa. Silaturahim ke rumah itu tidak tahu untuk apa tujuannya, saya lupa kurang lebihnya. Tapi yang paling pasti, ketika beliau masuk ke rumah, saya sambut, lalu saya bercerita tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dengan komunitas Donrat di minggu berikutnya, bahwa kita akan baksos. Lalu saya bilang, pada saat itu hari Sabtu, Ahad itu kalau bisa kita kumpul untuk melakukan meeting atau rapat buat kegiatan nanti minggu depan. Kata beliau bilang gini, aduh, Afwan Kang Dani, sepertinya buat Ahad besok saya nggak bisa karena besok saya ada jadwal manasik. Waduh, cek saya teh. Kalau nggak besok kapan lagi? Karena waktu udah 1 minggu kan. Saya bilang oke, kalau gitu saya ikut manasik hari ini. Saya ikut manasik besok Ahad. Setelah manasik baru kita rapat. Karena saya besok pengen ikut manasik, tahun ini saya umroh. Itu bercanda kan? Itu bercanda, nggak ada planning. Nggak ada tabungan, nggak ada niat, bahkan niat juga langsung nyeplos aja pada saat itu ngobrol. Besok pokoknya saya ikut manasik, tahun ini saya umroh. Lalu Kang Dea bilang gini, yang benar, amin ya, kita bareng berangkat. Diaminkan sama beliau. Lalu ketika berbincang kurang lebih 1,5 jam, ada telepon. Saya dulu waktu sambil kerja jualan yogurt ya. Oh, Masya Allah. Jadi bisnis itu dimulai dari bekerja sebetulnya, Mas. Cuman bisnisnya belum yang serius. Jadi masih sambil kerja ya, disambil. Nah, saya jualan yogurt masih. Dan ada yang telepon pesen, Kang Dani, saya pesen yogurtnya 30 cup boleh nggak? Nanti sore pada asar aja dikirim. Oh, yang namanya jualan seneng kan? Tapi sayangnya ini ada ustadz, kalau saya mau berangkat langsung kan gak enak lagi silaturahim. Tapi saya bilang, Afan, saya harus berangkat cepet-cepet karena nanti pada asar ada orderan. Kayaknya saya harus packing. Lalu ternyata beliau juga bilang, ya udah saya juga kebetulan memang mau ke Cianjur, jadi saya mampir ke sini itu karena saya jalurnya mau ke Cianjur, jadi lewat Cimahi dulu. Jadi beliau mampir, oh kalau gitu siap, atau kalau gitu
beliau pamit, saya juga pamit. Dan ketika pamitan itu saya bilang sekali lagi, besok kita ketemu. Besok saya manasik karena tahun ini saya umroh. Lalu Ustadz bilang juga, oke, kita bareng ya. Lalu perpisah lah kita lah. Iya. Saya nganter yogurt, beliau nggak tahu kemana ya, nggak tahu ke Cianjur, nggak tahu kemana. Pokoknya beliau ada jalur pergi kemana lagi. Nah, ketika nyampe di tempat saya yang pesan yogurt, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu yang pesan adalah adiknya bapak, bapak kandung Om. Iya. Saya masuk ke rumah pada asar saya berangkat dari Cimahi, kurang lebih jam 5. Kan Cimahi itu jauh, rumah beliau di Margahayu. Jadi kalau dari Cimahi ke Margahayu itu kan kurang lebih 1,5 jam. Jadi jam 5 sore itu saya nyampe di rumah beliau, saya ketuk pintu, lalu ada bibinya, "Bi, ini ada yogurt pesanan si Om ya, sok simpan aja di kulkas, langsung ke belakang." Saya langsung ke belakang, simpan itu di kulkas, yogurt. Lalu si Om sudah nunggu saya di meja tamu, di ruang tamu ya, di kursi. Saya beres nyimpen yogurt, lalu Om ketemu. Baru juga duduk, Om udah langsung nawarin gini, Tad. Nanti Januari si Ade mau umroh, temenin ya, nggak ada temen. Itu Tad, kejadian itu merinding langsung. Jadi tadi siang saya baru ngomong kan sama Kang Deang kan. Iya. Tahun ini saya umroh, itu bulan Mei Tad. Iya. Itu bulan Mei tahun 2012. Iya. Saya bilang sama 2013, sorry. Jadi saya 2013 bulan Mei itu saya bilang sama Kang Deang, tahun ini berarti ya masuk ke 2013 itu jeda waktunya cuma beda sebulan doang lah, karena saya ditawarinnya Januari 2014-nya. Jadi masih masuk tahun ini kan? Iya. Itu seperti doa yang diijabah. Siangnya bercanda, sore dapat kabar umroh gratis. Itulah yang membuat saya memberanikan momentum saya keluar kerja. Dan itu luar biasa sekali. Hari ini menjadi momentum yang nggak pernah bisa karena itu momentum yang luar biasa. Dapat ilmunya dulu, maka ketika dilakukan action langsung ambil keputusan keluar pada saat itu. Bayangkan, bilang sama ibu, "Bu, mau keluar kerja, ini si Om nawarin umroh." "Kenapa keluar kerja? Kan mau usaha apa?" "Nggak tahu. Yang penting mah doain aja." Jadi berarti usahanya belum kebayang apa ya? Belum kebayang apa. Jadi betul-betul saya minta ridho ibu dulu sama orang tua. Saya besok mau keluar kerja. "Kenapa keluar kerja?" "Saya mau dagang, saya mau usaha." "Usaha apa?" "Nggak tahu." Doain saja saya bilang. Jadi keyakinan itu ada karena apa? Ilmu. Jadi poinnya ada di ilmu. Ketika kita berjalan dengan ilmu. Sebelumnya saya dapat ilmu tentang kenapa antum nggak berani keluar kerja. Emang digaji berapa? Sekian, saya bilang. Lalu bulan depannya sekian. Bulan depannya lagi sekian. Oke. Tahun depan berapa? Sekian. Oke. Tahun depannya lagi berapa? Ya sekian. Kalau naik sedikit gitu. Kalau nggak ada perubahan nggak akan naik. Iya. Oke. Tahu tidak di dalam Al-Quran apa kata Ustaz? Di dalam Al-Quran itu orang bertakwa itu di sini tidak disangka-sangka. Jadi kalau antum hari ini masih bisa disangka-sangka, berarti antum takwanya masih kurang. Masya Allah. Jadi kayak yang dikepret. Oke, logikanya main tuh teman-teman. Pada saat saya dapat kabar umroh gratis itu jadi langsung keingat ilmu itu. Iya. Oh, nah saya kudusin. Kan gitu kan, tinggal takwa aja dibenerin, niatnya dibenerin, semuanya dibenerin, maka pasti ada jalan yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib tadi. Udah, pokoknya mah pada saat itu nggak mikir panjang. Makanya ketika bilang sama ibu kaget kan. Bahkan ketika laporan sama bos, saya mau keluar kerja, bos langsung, "Kenapa keluar? Gaji kurang, saya naikin." Nah, yang ditawarin gaji gede. Tapi pada saat itu bukan gaji, Bu. Saya nggak masalah dengan gaji. Saya mah gaji berapapun juga siap. Tapi saya punya visi yang lebih besar. Saya pengen begini, saya pengen begini, saya pengen begini. Banyak gaji kolesterol ya. Nah itu. Jadi intinya sebetulnya ada di sebuah visi misi. Jadi kekuatan usaha kalau cuma pengen dunia, yang nggak punya motor pengen motor, yang pengen punya mobil, yang belum punya mobil pengen punya mobil. Itu terlalu sederhana. Dan banyaknya mundur di tengah jalan. Jadi ternyata usaha itu berat kan. Makanya dari situ momentum kejadiannya ada di sebuah hadiah yang luar biasa, yaitu umroh gratis. Nah dari situ kekuatan muncul ya. Kekuatan muncul. Ketika sudah memutuskan untuk keluar kerja, di sini ada satu lagi momentum yang nggak bisa dianggap sepele, tapi ini betul-betul menjadi sebuah visi misi lagi. Pada saat itu kalau ngikutin ego, saya bilang sama bos, saya mau keluar kerja. Lalu bos bilang, nggak bisa, harus cari dulu penggantinya kamu.
Jadi saya waktu mau keluar kerja itu nggak boleh ditahan. Saya harus cari pengganti saya. Jadi kalau saya mau keluar itu saya harus cari orang heula. Nggak bisa tiba-tiba saya keluar, weh. Itu saya 4 bulan, tuh, bayangkan. Jadi ketika saya mengajukan resign, baru 4 bulan kemudian saya keluar. Jadi nggak bisa, saya ngomong hari ini keluar, besok keluar, nggak bisa. Etika. Kalau saya pada saat itu pakai nafsu, keluar, weh, ngapain? Orang nungguan lagi kan? Iya. Tapi saya bilang, tiba-tiba ilmu ini tuh bergerak lagi. Lalu saya bilang, kalau seandainya nanti saya jadi pengusaha, lalu ada orang pegawai saya melakukan hal yang sama dengan saya, kalau sekarang saya tiba-tiba main keluar aja, seperti apa kira-kira? Sakit hati tidak? Iya. Nah itu tadi, makanya saya bilang, oh iya, saya ini suksesnya bukan pengen nafsu, tapi saya suksesnya karena ada visi misi. Makanya hari ini kalau masuk baik-baik, maka keluar secara baik-baik. Maka jangan sampai ketika kita keluar, paduli ting, bangkrut usaha mah nggak bisa begitu. Justru kita harus melestarikan usaha yang ini juga harus maju. Si bos juga harus maju. Makanya pada saat itu saya nggak langsung keluar. Saya cari orang 4 bulan baru saya keluar. Nah dari situ jadi kalau sudah dengan ilmu mah melangkah itu lebih tenang. Beda dengan artinya kita dengan nafsu. Ajar aja keluar kerja. Saya pokoknya mau usaha semangat doang mah. Nggak. Nah teman-teman di sana yang modalnya cuma semangat, jangan berhati-hati. Karena semangat itu identik dengan hawa nafsu. Itu takutnya dari setan. Bisikan setan. Jadi terlalu nafsu malah justru jadi salah langkah. Tapi kalau dengan ilmu itu semuanya ada tahapannya. Karena tadi di 8 prinsip itu ada salah satunya, nanti mungkin di lain season ya. Karena ini panjang sebenarnya. Panjang. Jadi ini kita kasih space di awal dulu sebagai mukadimah. Karena itu ada beberapa yang harus dibahas. Kalau ini nggak dibahas, maka ilmunya tidak tersampaikan. Baik, Masya Allah. Ada episode selanjutnya nanti, insya Allah ya. Siap, insya Allah. Jadi biar ada berkesinambungan ya. Jadi nggak terlalu dari sekarang banyak. Tapi intinya dari awal itu tadi ada sesuatu yang banyak orang yang sudah bukan nggak paham. Kalau nggak paham itu mereka tahu ya. Ini mah kayak yang nggak tahu gitu. Atau jangan-jangan tahu tapi nggak yakin. Masalahnya di situ. Makanya keajaiban itulah yang harus kita perjuangkan hari ini, termasuk ketika sudah dapat kabar umroh gratis, itu perjalanan di situ kan, waduh luar biasa berat. Jadi nggak semudah mendapatkan gaji pada saat dulu kerja dapat uang, wah dulu mikirnya cuma 800.000 bayang. Nah disitulah ide-ide muncul. Ketika sudah sholat malamnya dirapihin, ketika sholat duhanya sudah jadi pakaian, ketika bersedekahnya menjadi kebutuhan, maka kalimat mimpi dan masalah menjadi satu. Ini yang sekarang kita mungkin saya dapat metode baru ini di perjalanan. Maka teman-teman di sini semua yang punya mimpi, maka pada saat itu juga Anda sedang bermasalah. Dan teman-teman yang sedang bermasalah pada saat itu juga Anda sedang bermimpi. Yang bermasalah bermimpi selesai masalah. Yang bermimpi masalahnya kumaha dapat mimpi. Jadi nggak bisa kemana-mana, ya udah ke situ. Jadi yang bermasalah bermimpi, yang bermimpi bermasalah. Sama-sama Anda tidak akan bisa kemana-mana. Tapi di Al-Quran jelas kalimatnya Nabi Muhammad itu ngasih inspirasi luar biasa. Suruh baca Quran, baca riwayat atau kisahnya Nabi Musa dan kisahnya Nabi Ibrahim. Nah ini yang menjadi kalimat mimpinya adalah kalimat Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim pengen punya anak, lalu kalimat pertamanya apa? Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku berjalan menuju Rabbku dan Dia yang akan berikan petunjuk. Lalu kalimat itu setelah beres ayat itu kalimatnya apa? Rabbi habli minas sholihin. Jadi ketika kita pengen punya anak yang soleh, hal yang pertama dilakukan adalah wa qala inni dzahibun. Berjalan menuju Rabbnya. Jadi bukan ketika kita pengen bisnis malah kita berjalan ke bank. Kan gitu kan? Ketika kita pengen bisnis malah berjalan ke seminar-seminar. Ke Robnya belum ngomong. Ya kan? Di sini redaksinya jelas, mau punya anak yang soleh. Robbi habli minas sholihin kan? Doanya Nabi Ibrahim kan begitu, mimpinya kan begitu. Maka yang dilakukannya apa? Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Bayangkan, aku berjalan menuju Rabbku. Nanti yang ngasih anak soleh mah kuma Allah gitu. Jadi nggak usah dipikirin, sama seperti kita sekarang mau punya usaha. Jangan mikirin usahanya, tapi berjalan saja dulu. Siapa yang punya usaha ini? Siapa yang maha bisa jadiin kita pengusaha? Ya, cuman Robnya. Lalu kalimat masalah. Ketika kita bermimpi pasti bermasalah. Yang bermasalah ini kalimatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika bangsa Bani Israel terkepung, bahkan di riwayatnya di Qur'annya jelas gitu ya.
Falamma tara al-jamani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Jadi kelihatan tuh Firaun dan bala tentaranya sudah di dekat. Lagi ngejar-ngejar tuh, udah pasti mati nih kita nih. Semuanya mati dan di depan ada Laut Merah. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan coba, kita punya mimpi atau hari ini kita punya hutang, tiba-tiba yang nagih hutang sudah ada di depan pintu. Duit belum ada, itu Laut Merahnya duitnya kan gitu. Lalu kalimatnya Nabi Musa alaihissalam, bayangkan apa? Kalimatnya cuma jelas satu. Qala kalla inama iya Robbi sayahdin. Tidak, sekali lagi tidak, Robku bersamaku. Bayangkan. Jadi ketika ada masalah teh, ada nunagi hutang teh, geus tong panik. Robku bersamaku. Dia yang akan berikanku petunjuk kan begitu kan? Jadi pada saat itu saya bikin, oh iya, sekarang saya nggak punya modal. Tenang. Terus orang-orang bilang, kamu jadi pengusaha mual mungkin, ngimpi. Masalahnya nggak ada modal kan? Oke, saya bilang tidak, Robku bersamaku. Dia yang akan berikanku petunjuk. Falamma tara al-jamani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla innama iya Robbi sayahdin. Kalimat berikutnya redaksinya, pukulkan tongkatmu wahai Musa. Bayangkan, Laut Merah, lalu pukulkan tongkat. Pada saat itu kalau secara pikiran logika, Allah bisa ngebuka laut tanpa harus dipukul tongkat. Kalau Allah bikin laut itu terbuka, nggak usah dipukulin tongkat, bisa. Kata Allah, laut kebelah, bisa. Tapi kenapa ada redaksi di situ, pukulkan wahai tongkatmu Musa? Kalau Nabi Musa nggak yakin dengan wahyunya itu, nggak akan dipukulin juga. Tapi kenapa ada kalimat di situ? Karena itu adalah ikhtiar. Bayangkan, membelah lautan dan mukul tongkat, lebih besar mana ikhtiarnya? Mukul tongkat mah cuma celek gitu kan kota. Terus lalu kebuka lautannya Allah yang ngerjain. Set. Ingin besar usaha, tahajud aja. Tahajud aja. Jadi cuma ikhtiarnya sedikit itu. Iya. Makanya hari ini saya sama anak-anak nih. Situasi seberat apapun masalah itu kan, maka qala kalla inama iya Robbi sayahdin. Gak usah takut, Rob kita bersama kita. Yang ngasih orderan siapa nanti? Jadi nggak ada mau ada masalah apa di depan nanti. Cuman tadi satu jawaban, qala kalla inama iya Robbi sayahdin. Cukup itu saya bilang. Jadi panduan kita buat kita nanti ke depan. Lalu ketika kita punya mimpi yang besar juga, jangan berkecil hati. Wa qala ini tahibun ila Robbi sayahdin. Jadi kalimat ini yang sudah hilang. Makanya saya mau kasih tahu sama teman-teman, modalnya cuma 2 itu. Yakin dengan kalimat mimpi dan kalimat masalah yang ada di surat As-Saffat dan surat Asy-Syu'ara. Kalimatnya Nabi Ibrahim dan kalimatnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya sekarang walaupun nggak punya produk, walaupun nggak punya relasi, tempat nggak punya, modal tebaganya, istilahnya jangan khawatir, Robku bersamaku. Itu tadi. Jadi sederhana sih sebetulnya mah itu. Minum dulu Kang Dani ini. Enak nih kayaknya nih, Masya Allah. Luar biasa. Ini udah berapa jam? Udah berapa jam? Santai aja. Luar biasa. Sedikit nanti. Nih, teman-teman tadi bersama seperti ini yang ada di rumah juga. Ini inspirasi yang saya tangkap di sini adalah pondasi awal visi misi yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, istilahnya otomatis ini masih di episode pertama ya, teman-teman. Artinya seperti ini. Kita ngebahas perkenalan nih. Ini lebih kepada introduce tentang Kang Dani sendiri, kemudian perjalanan bisnisnya, kemudian nih Kang Dani, nih saya ingin nanya nih. Berarti bisnis yang dijalankan Kang Dani ini namanya adalah Katsurupan ya? Betul. Katsurupan itu di mana aja nih? Sampai sejarahnya itu dulu sampai sekarang gimana nih? Ya, pertamanya Katsurupan itu lahir dari ikhtiar di mana pada saat itu sudah tidak bekerja. Iya. Kan harus ada ikhtiar yang konkret kan. Apa ini? Harus dagang. Dagang apa? Iya. Uji coba dimulai. Tapi satu kali uji coba Allah kasih ide yang luar biasa. Dan idenya nggak disangka-sangka dari siapa? Dari adik saya. Iya. Jadi ketika saat itu saya mulai racik, saya bikin dulu chicken katsu namanya. Jadi ada makanan khas oriental namanya chicken katsu. Lalu saya bikin itu, saya sepertinya mau jualan katsu aja. Karena dilihat dari pasar, nanti saya kasih juga ilmu tentang bagaimana melihat pasar ya. Lalu kemudian memutuskan untuk mengambil ide yang kita pilih itu nanti ada tahapan-tahapannya. Tapi itu kan ilmu dunianya. Saya nggak mau kedepankan itu dulu karena itu bisa dipelajari nantilah di belakang. Karena keyakinan ini yang harus kita tumbuhkan. Nah, pada saat itu udah katsu, lihat dari pasar ini katsu belum ada yang jualan di pinggir jalan.
kalau fried chicken banyak, tapi kalau katsu nggak ada. Oke, saya bilang saya bikin katsu. Lalu ketika saya pada saat itu tester pertamanya ke adik saya yang bungsu, ini chicken katsu katsurupan sana. Dia ngomong katsurupan, nyeletuk. Nah, dari situ langsung saya, ini brandnya cek saya teh. Jadi brandnya itu dari hasil bercanda lagi tuh. Jadi sama adik, ini makan chicken katsu, naon katsurupan sana. Hah, katsurupan, saya bilang katsurupan, bukan kesurupan ya. Kalau katsurupan mah jadi plesetan dari katsu kan. Kenapa di katsurupannya? Karena tadi kalau orang makan enak itu pasti jika nu kasurupan kan gitu. Ai mana kunaon jika nu kasurupan. Jadi saya tiba-tiba keluar ide eta we pokona mah. Nagih ya ini. Nagih gitu kan. Ai mana kunaon dah atuh jika nu kasurupan. Tah, posisinya di situ brandnya. Makanya udah pada saat itu langsung dijadikan paten. Saya bilang, "Oke, udah aja brandnya sementara ini daripada nunggu lila-lila sih saya teh bikin katsurupan." Lalu saya racik lah bumbu-bumbunya. Dan katsurupan ini prosesnya hanya 2 hari. 2 hari memutuskan untuk jualan katsurupan, terus konsep katsurupan ini dibikinnya hanya 2 hari. Tapi perjalanan untuk cari konsep logonya, tempatnya itu luar biasa. Harus nanti kita simak ada episode selanjutnya nih, Masya Allah menarik nih. Baik, Kang Dhani berarti saya juga ketemu sama Kang Dhani itu hampir 3 tahun ya kita. Ya, 2004 tahun berarti. 4 tahun, 4 tahun ya, Masya Allah. Berarti 1 tahun lagi masuk Roto Atfal ya. Baik, Kang Dhani berarti kita juga berarti sering collab ya Kang Dhani ya? Iya. Artinya kita sering kerjasama juga di acara-acara atau cuplikan-cuplikan yang nanti akan kita share nanti ada di sini. Amin. Ada salah satunya adalah Dakwah Gus School ya. Kemudian juga insya Allah nanti mudah-mudahan Syawal juga kita akan membuka juga tentang sharing ilmu bisnis. Karena kenapa? Dijelaskan seperti ini mungkin Kang Dhani. Kita ingin memberikan pada teman-teman itu bahwasanya bisnis itu tidak cukup dengan hanya sebatas contoh saja. Berarti harus ada kombinasi bagaimana agama mempotret suatu bisnis. Kemudian ada contohnya kayak dari sana nih. Seperti gimana nih konsep yang akan dijelaskan Kang Dhani untuk menjelaskan itu? Ada beberapa ilmu yang sudah saya jadikan metode ya, artinya ada 3 judul di awal, 3 konsep di awal. Yang pertama bisnisku madrasahku. Jadi kita nanti ada konsep membangun mindset. Yang paling pertama itu adalah mindset dulu sih terlebihnya. Jadi gimana caranya orang itu bergerak dengan mindset yang positif dulu. Jadi bukan mindsetnya yang terlebih, mindset kapitalis itu bahaya kan. Kalau misalkan kita mulai dengan sesuatu hal yang Allah nggak ridho, tiba-tiba kita belum tahu pelajari ilmu halal haram, itu bahaya. Makanya mindset di sini penting. Itu ada bisnisku madrasahku, terus ada on-kan bisnismu. Jadi nanti kita bagaimana kemudian kita bisa menghidupkan kehidupan kita ya, on-kan hidup kita dari sebuah konsep yang sederhana, tapi bagaimana caranya ini menjadi sebuah fundamental. Jangan sampai kita sudah berjalan tapi fundamental yang mendasar ini kita tidak tahu ya. Lalu ada tauhid plannernya. Jadi nanti gimana caranya kita konsep ilmu ini dikasih tahu sama teman-teman yang ketika mendengar maka insya Allah mudah melakukannya. Jadi alhamdulillah sama teman-teman nanti kita bantu juga di visualnya lebih ke arah pakai tulis-tulisan ya. Jadi nanti kita kasih tahu cara mengelola SDM seperti apa, lalu kemudian marketing bagaimana, terus membuat brand baru lah. Kita juga kan sedang mau bikin brand-brand baru nanti. Insya Allah kita belajar bersama-sama. Baik teman-teman study bersama, mungkin perbincangan kita cukupkan sekian dulu. Insya Allah kita akan lanjut. Ya insya Allah Kang Dhani kita akan suatu saat akan lanjut karena tadi menarik sekali pembahasan yang terjadi terhadap apa yang dirasakan oleh Kang Dhani dan teman-teman yang lain di luar sana. Mudah-mudahan kita tetap di channel study bersama ini. Sebelum kita akhiri, saya undur pamit terlebih dahulu. Saya Felian dan saya Kang Dhani Bustaman. Jangan lupa nanti ada Instagramnya di bawah ini. Kemudian nanti alamat Kasurpanmu ada di bawah ini insyaallah. Jazakallahu khairan kita ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.